Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sepertinya tanpa perlu diminta, otomatis yang senior-senior kalau bisa maju ke depan. Supaya nanti yang datang terlambat tidak mengganggu ibadah kita. Silakan, ayo dengan kesadaran penuh. Silakan, kosongkan bagian belakang supaya jemaat yang datangnya sedikit terlambat tidak akan mengganggu ibadah kita. Baik Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh sejenak. Kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita, roh dan jiwa kita. Kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, Anak, dan Roh Kudus. Kita mengucap syukur buat kasih-Nya, penyertaan-Nya, dan terutama keselamatan yang diberikannya untuk semua orang yang mau menerimanya. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi. Kami siap Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini. Kita pujikan dengan penuh ucapan syukur dan bersukacita. Musik, boleh tepuk tangannya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya. Allah yang perkasa, haleluya, haleluya. Pujilah Dia di tempat kudus-Nya, haleluya. Tinggikan nama-Nya. Hadir di sini di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Pujilah Dia di tempat kudus-Nya, haleluya. Tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa, haleluya, haleluya. Di tempat kudus-Nya, haleluya. Tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa, haleluya, haleluya. Pujilah Dia di tempat kudus-Nya, haleluya. Tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini. Berkat-Nya dirasakan. Mari masyurkan kebesaran-Nya. Allah yang perkasa, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita kembali. Kita akan berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Engkau hadir di sini Tuhan. 2030 tahun yang lalu, tahun 5 sebelum Masehi, Engkau hadir. Migdal Eder, kota Bethlehem Efrata.
sebagai firman yang hidup, firman yang menjadi manusia. 3 orang Majus datang mempersembahkan persembahannya, emas, mur, dan kemenyan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami hadir mempersembahkan puja-puji kami, pujian kami. Kiranya Engkau menerima semua persembahan kami. Tuhan, sertai pagi ini sampai siang hari nanti, kiranya Engkau tersenyum memandang kami dan menerima semua puja-puji kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Dua minggu yang lalu Pak Hosea bilang bahwa Desember adalah bulan kesalahpahaman. Betul ya, kita rasakan ada teman kita yang ragu-ragu mengucapkan salam atau enggak, dosa apa enggak. Akhirnya mereka memilih diam. Dan kita santai aja bro. Diucapkan atau tidak diucapkan, sukacita kita tidak berkurang. Bapak Ibu tentu tahu bahwa ada juga polemik yang mengatakan bahwa 25 Desember itu hari lahirnya Dewa Matahari. Betul? Bapak Ibu pernah mendengar? Orang Kristen salah. Natal itu bukan tanggal 25. Itu hari lahirnya Dewa Matahari. Itu tidak menggoyahkan kita. Semakin ke sini ilmu pengetahuan semakin berkembang. Para sejarawan, ahli-ahli kitab, bapak-bapak leluhur, bapak-bapak gereja zaman dulu, dan semua kita tahu bahwa benar Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember tahun kelima sebelum Masehi. Dia lahir sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Semakin dicari, semakin dikorek, semakin diteliti, betul. Mulai dari lahirnya Yohanes Pembaptis, dihitung dan benar. Dan tahukah Bapak Ibu, 25 Desember saat ini bertepatan dengan hari raya umat Yahudi, yaitu hari raya Hanukkah. Tuhan Yesus tahun kelima sebelum Masehi itu lahir di hari raya Hanukkah. Hari raya Hanukkah memang tidak familiar karena dia adalah hari raya minor. Jadi hari raya yang tidak seperti Paskah mayor yang besar yang dirayakan. Tapi Tuhan Yesus dia menghormati tradisi, dia juga merayakan Hanukkah. Hanukkah itu apa? Itu adalah hari raya terang. Tapi enggak terang ya pohon kita, belum dinyalain. Itu betul, Allah terang, dia lahir di hari raya terang, Hanukkah. Hanukkah adalah hari pentahbisan bait suci. Setelah bait suci sebelum abad ke-1 itu kan sempat ya, nanti ceritanya bisa Pak Sridadi, Pak Hosea. Jadi kita sudah yakin dan percaya dan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus lahir di tahun berapa? 5 sebelum Masehi, 25 Desember. Bapak Ibu kita akan naikkan pujian, Aku Bertekad. Tuhan
Kita akan membuka Alkitab kita di Mazmur 90 ayat 12. Satu ayat kita akan baca 3 kali secara bersama-sama. Mazmur 90 ayat 12. 3, 2, 1. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Sekali lagi, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Sekali lagi, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian bahwa waktu Tuhan itu tidak seperti waktu kita. Kita tidak tahu 1000 Tuhan, 1000 waktu Tuhan bukan 1000 waktu Tuhan kita. Tapi kita percaya Tuhan selalu setia, Tuhan hadir, Tuhan bertatah di atas puja-puji kita, Tuhan mendengar semua doa-doa kita. Kita kanakan pujian ini. Percaya
Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada hari Minggu yang terakhir dalam tahun 2024, Tuhan telah antarkan kami untuk bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima melalui puji-pujian maupun melalui pembacaan Alkitab, boleh Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kami imani dan Tuhan yang kami yakini, yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, kembali pada saat ini kami tak henti-hentinya berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan akan tilik bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, khususnya Ibu Pipin. Tuhan senantiasa akan berikan kekuatan dan campur tangan di dalam proses pengobatannya. Pakailah Tuhan melalui kuasa-Mu, dokter, perawat maupun obat yang dimakan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan keluarga, kerinduan Ibu Pipin, dan juga kerinduan kami semua, Tuhan akan berikan sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami, untuk adik-adik kami, untuk saudara-saudara kami yang tergabung di dalam PKRB maupun di dalam PKMB. Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan senantiasa memimpin mereka, baik dalam pendidikannya, baik dalam pekerjaannya, maupun di dalam usahanya, bahkan pasangan hidupnya. Kami serahkan sepenuhnya anak-anak ini hanya kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Bijaksana, dan Tuhan yang Maha Mendengar. Demikian pula Tuhan, kami juga terus berdoa untuk orang-orang tua kami. Kiranya juga Tuhan akan berikan kepada mereka kekuatan. Tuhan akan berikan mereka kesehatan. Sehingga dalam masa tuanya pun mereka selalu rindu dan berharap serta bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan berikan kekuatan dan pemeliharaan bagi orang tua kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa pula untuk tahun 2024 yang sebentar lagi kami tinggalkan. Dan kami akan masuki tahun 2025. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi nanti. Namun kami sebagai orang-orang percaya, bersandar sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang kami imani dan kami yakini. Oleh karena itu, kiranya juga Tuhan akan pimpin bagi lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Baptis Indonesia. Kami ingat ada 4 STT, baik yang di Semarang, di Bandung, di Jakarta, maupun yang di Medan. Kiranya juga Tuhan akan campur tangan, sehingga hamba-hamba Tuhan yang sedang dipersiapkan untuk melayani Tuhan, Tuhan akan berkati.
Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga lain yang ada di bawah naungan YBI, seperti STDI, Stekes, dan juga WRB, LLB. Kiranya juga Tuhan akan pimpin semuanya, sehingga lembaga-lembaga ini pun dapat menjadi alat untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kami juga ingat akan Yayasan Rumah Sakit Baptis yang di bawahnya juga ada Rumah Sakit Immanuel yang ada di Bandar Lampung, dan juga Rumah Sakit Baptis Kediri yang ada di Kediri, dan Rumah Sakit Baptis di Batu yang ada di Malang, juga Mitra Kasih yang ada di Ungaran, serta Poliklinik yang ada di Kupang. Tuhan juga senantiasa menggunakan rumah sakit ini, sehingga boleh menjadi alat untuk pemberitaan firman Tuhan. Baik secara langsung oleh Komisi Pengabaran Injil, maupun melalui dokter dan perawat, serta seluruh karyawan rumah sakit. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dibenangkan melalui rumah sakit ini. Akhirnya kami berdoa pula Tuhan untuk pemerintah dan negara kami ini. Kami serahkan sepenuhnya ke Tuhan, para pemimpin bangsa ini, mulai dari Presiden, Wakil Presiden dan para menteri, sampai pemimpin yang ada di daerah di tingkat RT. Juga Tuhan senantiasa memberikan pimpinan kepada mereka, sehingga dapat berlaku adil dan berlandasan takut akan Tuhan. Secara khusus pula kami juga berdoa untuk Kota Bandung dan Cimahi, di mana kami berdomisili. Juga Tuhan senantiasa memberikan pimpinan bagi para pemimpin daerah, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dipimpin boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Khususnya diberikan kebebasan kepada kami Tuhan untuk memuji dan muliakan Tuhan melalui ibadah seperti sekarang yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus lagi atas semuanya itu. Akhirnya ampuni Tuhan kekurangan dan keterbatasan kami. Karena permohonan serta ucapan syukur serta pujian hanya kami naikkan di dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Haleluya. Amin. Umat Yahudi, kaum Farisi tidak percaya Mesias kok lahir di kandang domba. Mesias itu harusnya lahir dengan gegap gempita, pahlawan, membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Romawi. Jadi hadirnya Yesus, lahirnya Yesus ditolak sebagai Mesias. Tetapi kita percaya Yesus lahir dari firman Allah menjadi inkarnasi, menjadi manusia, menjadi daging. Memang harus di kandang domba karena dia akan dikorbankan di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita, umat manusia, seluruh umat manusia dari kungkungan dosa. Mari Bapak Ibu kita akan naikkan Gloria. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur, memegahkan Dia. Mari bangkit berdiri. Ada sukacita? Mana senyumnya? Mana semangatnya? Silakan musik. Bersama memuji Tuhan,
semua. Umat yang berdosa, tetapi ditebus dan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Karena itu kita akan memberi Dia glory. We give you glory. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you. We give you glory. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Sukacita yang besar ada di hati kita semua. Saya percaya itu, saya bisa merasakan dari atas ini. Mari kita akan memberikan persembahan perpuluhan yang akan dibantu oleh Bapak Ibu Siswoyo. Dipersilakan. Mbak Christine bisa memimpin kita dalam doa persembahan. Doa dan ucap syukur. Amin. Khotbah kita adalah menghitung hari. Sebelum masuk dalam khotbah, PKMB akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan satu pujian istimewa. Dipersilakan PKMB.
Ya, terima kasih PKMB. Ya. Terima kasih tim musik tadi, Mas Aldi, Mas Jad, Mbak Christine, Dadaan. Ya. Terima kasih. Nanti akhir tahun depan Jason ya main drum Pak ya, di challenge ya. Ya. Ya, terima kasih tiap akhir tahun gitu ya. Yang mantan-mantan PKMP yang pulang boleh melayani kita ya, sehingga untuk kemuliaan Tuhan ya, dimanapun bisa melayani Tuhan. Ya, untuk ibadah terakhir minggu kelima 2024 ya, saya memberi tema menghitung hari. Ya, kok cepet Pak ya? Besok kok sudah 2005. 2025 ya, 2005 ya, 2025 semakin cepat. Sudah kepala 6, sudah kepala 7, sudah kepala 8 dan seterusnya. Seperti apa? Kita menghitung hari, memaknai seperti firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Mari kita berdoa lebih dulu. Dalam Yesus Kristus, Allah yang sudah menjamin keselamatan hidup kami, dan kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpin setiap pribadi kami. Apa yang kami dengar, kami lihat, kami rasakan, memberkati kami. Untuk kami menapak tahun 2025. Berfirmanlah Bapa, sehingga kami semua pulang dengan berkat dengan kuasa Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, menghitung hari. Ya. Minggu 29 Desember. Seakan-akan kita merayakan awal 2024 baru beberapa bulan yang lalu. Ini sudah akhir 2024. Seperti firman Tuhan di sini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana firman Tuhan mengenai waktu menjelaskan bagi kita, menggunakan waktu yang sudah kita rasakan, sudah kita lalui, dan akan kita lalui. Lanjut. Alkitab menjelaskan, waktu itu ada 3 kata. Secara linier, kronos, dan waktu kairos. Linier, waktu dari awal sampai akhir. Dari dahulu sampai ke depan. Secara lurus, dari awal penciptakan sampai Yesus datang. Yang kedua, kronos. Kita sering mendengar kronologi urutan. Berkenaan sejarah A, sejarah bangsa Israel, sejarah kehidupan Yesus, kronologisnya bagaimana. Dan yang ketiga di sini kairos. Yaitu kesempatan. Bagaimana kita menyingkapi diberi kesempatan hidup sampai detik ini. Ini bicara tentang waktu, bagaimana Alkitab menyatakan itu. Lanjut. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini doa Musa. Bagaimana Musa memohon kehidupannya yang disertai Tuhan. 40 tahun di istana Fir'aun. Hidup enak, mewah, semuanya tercukupi. Anak angkat raja, pasti semuanya tercukupi, hidup enak. 40 tahun setelah Musa lari dan tahu keadaannya bahwa dia cuma anak angkat Fir'aun. Dia melihat bangsanya ditindas di Mesir, dia lari ke Midian. Disitulah Musa sebagai gembala.
Dia menemukan pekerjaannya, di situ juga dia berkeluarga. Selama 40 tahun. Musa dipanggil lagi oleh Tuhan. Hidup 40 tahun di padang gurun. Karena itu, di akhir hidupnya Musa katakan doanya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini doa Musa. Kehidupannya yang naik turun, kemewahan, kemasyuran ia rasakan. Dan pelariannya di Median bagaimana? Terlebih di padang gurun, suka duka, memimpin umat Israel 40 tahun di padang gurun. Jadi ada 3 babak. Karena Musa memohon kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Sehingga beroleh hati yang bijaksana. Lanjut. Saudara, mengapa kita harus menghitung hari? Jelas pertanyaannya di situ, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Pemahaman hati yang bijaksana yang seperti apa? Karena waktu begitu cepat. Bagaimana menghitung hari? Mengapa kita harus menghitung hari sedemikian? Sampai saat ini, 2 hari lagi, kita meninggalkan tahun 2024. Begitu cepatnya. Kan itu saudara, bagaimana kita menghitung hari? Atau mengapa kita harus menghitung hari? Supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana seperti apa? Yang Tuhan mau kita memahami kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama, kita diingatkan, hari waktu itu sangat singkat. Karena itu, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja. Kelihatannya lalu lenyap. Kita diingatkan supaya mempunyai hati bijaksana dan bisa tahu bahwa hidup itu singkat. Terlalu cepat. Kalau orang Jawa cuma mampir mung. Ini seperti uap. Kita diingatkan momen ulang tahun. Kalau ulang tahun itu usia kita itu tambah atau berkurang toh? Hah? Tambah atau berkurang, Kornel? Berkurang. Kalau kita melihat dari sisi hidup di dunia. Tak tahu kapan Tuhan panggil. Tapi kalau lamanya di dunia ini, usia kita bertambah. Tapi realitanya kita itu semakin berkurang hidup di dunia itu. Karena itu diingatkan, waktu itu singkat. Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Lanjut. Karena itu pemazmur menyadari di sini. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah apa? Alkitab enggak menutup-nutupi. Kalau usia sudah lanjut, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kalau lansia itu kumpul biasanya ceritanya apa Pak Bini? Ya, kolesterolmu berapa? Gulamu berapa? Ya. Berapa kilo gulanya?
ya, gulanya semakin tinggi karena semakin mahal. Ya. Kalau kumpul kan seperti itu. Obatnya apa saja sehari 4 obat. Ibu saya itu sehari 4 kali minum obat. Karena sudah jantung, tensi gitu ya, gula supaya stabil gimana. Ya. Mau tidur 5 obat. Sore, asar, pagi, sebelum makan, sesudah makan, bayangkan. Ya. Seperti itu realitanya. Ini Alkitab ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itu realitanya. Kalau kita menyingkapi, wah kok seperti itu. Kita harus mempunyai hati yang bijaksana. Waktu kita tinggal di dunia sangat singkat. Tahun 2024 akan kita tinggalkan. Dan kita akan menapaki tahun baru 2025. Kantor Alkitab mengingatkan juga, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Karena kita diberi kesempatan, kairos tadi ya, yang begitu singkat di bumi ini, harus kita gunakan dengan baik. Jangan disia-siakan. Enggak Pak, saya sehat loh hari ini. Jantung saya sehat. Saya rajin olahraga. Makanan pun bergizi dan sangat selektif. Banyak yang orang sempurna seperti itu hidupnya. Olahraga cukup, makan bergizi, tidur cukup, enggak pernah stres. Serba cukup. Tapi enggak tahu ya, minggu depannya ternyata Tuhan menghendaki yang lain. Enggak tahu. Banyak orang-orang yang pola hidupnya baik, sehat dan sebagainya. Makan diposting, olahraga diposting. Kesehatan, diwawancara jarang sehat. Enggak tahu. Begitu singkatnya kehidupan di sini saudara. Kan itu saat kita diberi sehat, kesempatan, waktu yang begitu singkat di dunia itu, dikatakan di situ. Gunakan kesempatan itu, jangan hidup dalam dosa. Inilah kairos. Waktu di dunia begitu singkat. Kita enggak tahu apa yang terjadi. Karena itu gunakan sebaik mungkin waktu yang singkat ini. Lanjut. Tuhan memberi kita apa? Waktu sama. 24 jam sehari. Betul ya? 24 jam. Tapi ada orang, yuk kita melayani, enggak punya waktu. Waktuku kurang. Enggak ada waktu. Karena dia terlalu sibuk. Bahkan pekerjaan semua dihandle. Tapi di sisi lain juga berbalik. Banyak membuang waktu alias malas. Mereka enggak memiliki hati yang bijaksana. Bagaimana memanage waktu di dunia yang serba cepat. Dan kita diberi kesempatan hidup sekali. Ingat saudara, semuanya tidak pasti. Dan kepastian satu di depan kita, kematian. Karena waktu yang Tuhan berikan sama 24 jam. Sampai orang ada kurang waktu. Sampai orang enggak punya waktu, sering dengar gitu ya. Apalagi urusan yang tidak menghasilkan profit. Seakan-akan waktu itu digunakan untuk dirinya. Bahkan bekerja pun 24 jam kurang.
untuk mengejar sesuatu yang di dunia ini. Saudara, waktu perayaan Natal kemarin, sebagian berkata, Pak, tim musik itu latihannya berapa kali? Ya, itu Mbak Epi tanya langsung. Saya juga oleh teman-teman di Anugerah. Kok iso kompak? Musik yang singer sama yang nari cuma 3 kali. Wah, masuk gitu ya. Iya. Dan mereka orang-orang yang super sibuk. Itu Mbak Epi pagi kerja, pulang sore, malam latihan. Cia, Mbak Priska, Mbak Sela, apalagi tim musik gitu. Ya, mereka orang-orang sibuk, tapi ada hati dan memberikan yang terbaik. Saya salut melihat itu. Ya, bukan pengangguran, tapi bagaimana di sisa waktu yang ada kita manfaatkan. Susah lah saudara, gerak dan lagu diiringi musik secara live itu. Beda dengan karaoke atau musik tinggal play gitu. Harus ada keharmonisan. Harus ada latihan, pemahaman. Kalau mereka enggak peka di musik itu, pasti saudara, lama untuk keharmonisan di situ. Tapi dengan waktu yang ada, hanya 3 kali dan waktunya singkat, bisa di-manage sedemikian. Memahami, memanage waktu dengan baik. Sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Salut. Karena itu waktu 24 jam semua diberi di tengah-tengah kepadatan kesibukan pekerjaan kita. Kita bisa memberikan yang terbaik, itu sukacita yang luar biasa. Di tengah-tengah istirahat kita, kelelahan kita, tapi hati untuk melayani itu luar biasa. Sebab enggak mudah mensinkronkan, mengharmoniskan musik, gerak, WL, singer, enggak mudah. Karena itu saudara-saudara kita banyak mengapresiasi. Di sini. Jadi yang pertama, mengapa kita harus menghitung hari? Supaya ada hati yang bijaksana. Sehingga dengan hati yang bijaksana kita mengerti waktu di dunia itu sangat singkat. Yang kedua, kita diingatkan, menghitung hari ada hati yang bijaksana, diingatkan hari-hari ini jahat. Perhatikan di situ. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan, dan pergunakanlah rhythm atau ergaso. Itu artinya tebuslah waktu yang ada. Ingat, semua orang percaya kita itu milik Allah. Hidup kita, waktu kita sudah ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib. Kalau kata pergunakanlah itu. Hidup kita, waktu kita itu sudah milik Tuhan. Hidup kita itu sudah ditebus oleh Tuhan. Dengan cara hidup yang sia-sia. Karena itu diingatkan, hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di banyak kesaksian sekolah minggu gabungan Diakon Pardoyo dan sebagian teman-teman tadi. Kemarin sangat setia. Tapi hari ini dia sudah meninggalkan Yesus. Banyak faktor. Bisa keluarga, bisa pergaulan, dan diingatkan di sini, hari-hari ini jahat.
Kalau kita tidak peka kebenaran firman Tuhan, saudara, mudah kita kena tipu muslihat iblis. Sehingga hidup kita egois untuk kita sendiri. Di sini perhatikan, pergunakanlah waktu yang ada. 24 jam sama Tuhan memberi. Bagaimana kita memanfaatkan? Kalau kita punya hati bijaksana, wah, pagi sampai sore sudah kerja. Wah, aku punya kemampuan ya. Jualan online, enggak apa-apa. Wah, siang sampai sore saya ada waktu. Ngojek, enggak apa-apa. Bekerja. Tapi minggu tidak lupa Tuhan. Sehingga waktu-waktu yang kosong di situ bisa dimanfaatkan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jika kita tidak bijak menggunakannya, saudara, bisa terhempas hidup kita. Karena firman Tuhan mengajak kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sehingga kita diingatkan, hari-hari ini jahat. Jahatnya seperti apa, Pak? Lanjut. Jika firman Tuhan melihat seperti itu ya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu itu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu enggak banyak di kuburan, di bawah jembatan, di bawah pohon beringin, di bawah pohon yang besar. Firman Tuhan menyatakan apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jika kita lengah disebut, saudara, lihat di situ. Iblis siap memangsa kita, iblis siap menyesatkan kita. Karena realitanya musuh kita itu enggak kelihatan. Tapi tatkala kita lengah, kita bisa diterkamnya. Ingat, hari-hari ini adalah jahat. Setiap saat iblis bisa menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan persekutuan kita dengan Tuhan, menjauhkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena itu firman Tuhan juga mengingatkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Hari-hari itu begitu jahat, mengerikan. Kalau kita lengah sedikit, saudara, iblis menjauhkan kita dari Allah. Bahkan tidak menjauhkan, awalnya juga menyesatkan kita. Sehingga kita renggang jauh hubungan kita dengan Tuhan. Lanjut. Yang terakhir, mengapa kita harus menghitung hari? Dikatakan di situ, karena kita tidak tahu yang terjadi esok. Karena dengan menghitung hari kita mempunyai hati bijaksana. Karena itu ada orang bijak mengatakan, kalau kamu berdoa, apa? Berdoalah seperti engkau besok mau mati. Ya. Tapi kalau kamu bekerja, meraih mimpi, kejarlah setinggi langit seperti engkau hidup 1000 tahun lagi. Tapi saat engkau berdoa, artinya sungguh-sungguh, seperti engkau besok mau mati. Bagaimana kalau kita melihat orang berdoa di rumah sakit, apalagi di ruang ICU?
cengingisan, nggak sungguh-sungguh, pasti penyerahan secara totalitas. Karena nggak tahu apa yang terjadi besok. Dikatakan di situ, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap sebentar saja, kelihatan atau lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Karena saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Jangan berkata, aku masih muda, aku masih banyak waktu, saya masih banyak kesempatan. Banyak saudara. Nggak usah orang awam. Di kelompok atau gabungan gereja baptis pendeta, itu yang banyak meninggal rata-rata itu usia 30 sampai 50 tahun. Artinya apa? Banyak orang yang muda meninggal, banyak pelayan Tuhan yang meninggal saat produktif. Masih 35 tahun, jantung. 40 tahun, gulanya sangat tinggi, kolesterolnya sangat tinggi, itu realita. Ya. Di kelompok grup pendeta baptis secara nasional. Tahun kemarin dan tahun ini. Justru orang-orang yang sudah 60 tahun, 70 tahun ke atas semakin sehat. Tapi pendeta-pendeta yang masih muda, ya, ingat itu kan gaya hidup. Kalau gaya hidupnya, pokoknya dalam Yesus, meskipun tensi saya tinggi, saya makan ini dalam nama Yesus. Hilang, tensi saya bisa turun. Itu doa yang ngawur, malah mencobai Tuhan. Ya, terus diingatkan dokter, kamu harus gini. Pokoknya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus itu namanya mencobai Tuhan. Hati-hati. Dokter dipakai Tuhan untuk menolong kita itu lebih sehat, lebih bijak. Makanya hidupnya memanage kehidupannya. Ini realita. Jika memang belum diteliti, tapi di grup itu sudah terlihat. Ini ngapain pendeta-pendeta yang masih muda, banyak yang meninggal. Pola hidupnya. Dan gak siap menghadapi tantangan-tantangan di tengah-tengah pelayanan. Ya. Sehingga penyakit-penyakit berat menghantuinya. Di sini saudara, apalagi kelompok yang rentan. Kalau kita tidak bijak mengetahui kehidupan esok kita tidak tahu. Karena firman Tuhan, mengapa kita harus menghitung hari? Kok begitu cepat, begitu singkat. Dan dikatakan hari-hari ini adalah waktu yang jahat. Dan kita tidak tahu yang terjadi esok hari. Perubahan apa yang terjadi besok hari semuanya enggak tahu. Siapa sih yang tahu tanggal kematiannya tahun depan? Tahun ini senior kita sudah dipanggil Tuhan ya. Ibu Pendeta Moniung. Ya, dan senior kita siapa? Uti. Ya, tapi keteladanan, semangat pelayanan, imannya sudah ditularkan anak cucu. Tahun depan kita enggak tahu. Malah yang senior dulu Pak, jangan seperti itu. Rambutku putih semua ya Pak. Apa tahun depan saya? Jangan juga begitu. Untukku sompong ya Pak, mungkin saya. Jangan gitu Pak Bini, enggak tahu. Ya. Bisa teman-teman kita yang masih muda. Karena itu kita harus bijak.
Karena tidak tahu yang terjadi esok hari di tahun 2025. Tapi dengan hati yang bijak kita diingatkan, waktu ini sangat singkat. Apa yang kita perbuat untuk Tuhan? Dan hari-hari ini sangat jahat. Bagaimana kita bisa mengalahkan tipu daya iblis? Dan kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Seperti orang kaya yang bodoh ini, lanjut. Di sini. Bagaimana Yesus menegur keras orang kaya yang bodoh ini. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Mungkin sudah 7 keturunan hartanya ini berlebih ya. Itu mengatakan dengan sombong, dengan tamak. Tetapi firman Allah berkata kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Di sini saudara, apa yang sedang kita cari di dunia ini? Waktu yang singkat, hari-hari yang jahat, dan kita enggak tahu esok yang terjadi. Yesus menegur orang kaya yang bodoh ini dalam sebuah perumpamaan. Dengan kedudukan, dengan harta yang sangat lebih, dan semuanya lebih dari cukup, sehingga jiwanya beristirahat, tenang. Hari esok pasti bisa hidup. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada orang kaya ini, apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Di sini saudara, orang kaya itu tidak mempunyai hati yang bijaksana. Artinya orang kaya itu mengandalkan kehidupannya dengan harta yang sudah dicari, dikumpulkan, tapi tidak menikmati. Lanjut. Mari saudara, untuk mengakhiri ibadah minggu tahun 2024 di sini. Kita diberi kesempatan hidup sampai mengakhiri tahun itu berkah. Amin Bapak Ibu. Itu berkah. Kita diberi kemampuan melewati tantangan-tantangan tahun itu juga berkat. Tetap kita syukuri. Ada kesulitan di tahun ini, tapi ada harapan di dalam Tuhan. Karena itu mari kita mempunyai hati yang bijaksana, menggunakan kesempatan di tahun 2025. Dengan hati yang bijak, kita diingatkan, hidup di dunia itu sangat singkat. Dan hari-hari ini jahat. Dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Terlebih apa yang terjadi, perubahan di awal tahun. Kehidupan sosial. Apalagi mau disahkan 12% pajak. Semuanya pasti akan kena dampaknya. Bagaimana kita menyikapi? Ya. Kemarin di sekolah minggu Bapak-Bapak, 2 minggu yang lalu, bagaimana menyikapi perubahan? Tatkala Yusuf harus pergi ke Mesir, mengungsi. Mengapa begitu siap Yusuf? Perubahan di Mesir yang luar biasa ekstrim. Kita juga akan menghadapi perubahan politik kehidupan sosial di awal tahun. Bagaimana kita menyikapinya? Kemarin Bapak-Bapak satu persatu bagaimana menyingkapinya itu? Pesimis? Optimis? Mari kita menyepaki tahun 2025 dengan lebih bijak dan optimis bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, boleh memberkati kehidupan kami. Kami semakin diingatkan supaya lebih bijaksana, menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih, Kau sudah memberi kesempatan kami bisa melalui tantangan-tantangan tahun 2024. Dan belajar kami bijak untuk menapaki tahun 2025. Berkati Tuhan, berikan hikmat, sehingga semua rencana-rencana kami di tahun baru 2025 yang akan kami tabak. Roh Kudus membimbing, memimpin kami. Banyak perkara yang akan terjadi di sekitar kami. Ajarlah kami memandang kuasa Engkau Yesus. Engkau Allah yang sanggup menopang kami. Saat kami jatuh, Engkau mengangkat. Saat kami lemah, Engkau menguatkan. Saat kami letih, Engkau yang membalut. Saat kami sakit, Engkau pulihkan. Engkau juga yang menyembuhkan. Saat masalah kami besar di hadapan kami berserah kepada Engkau. Dengan berserah kepadamu Tuhan ada kekuatan. Dan Engkau mengangkat kami. Kami bisa melaluinya. Berkati Tuhan, segenap jemaat-Mu. Apapun kehidupannya, apapun pergumulannya, di dalam terang kasih Kristus, kami semua kuat di dalam Engkau. Berkati Tuhan, mungkin ada doa-doa kami yang sudah terjawab di tahun ini, kami mensyukurinya. Atau bahkan yang belum terkabul, kami tetap optimis di dalam Engkau. Terima kasih. Kau izinkan kehidupan kami jemaat-Mu di tahun 2024. Dan biarlah kami menatap tahun 2025 penuh keoptimisan bersama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, doa ini kami persembahkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon kesabarannya sebelum doa berkat. Ada beberapa pengumuman yang menjadi perhatian bagi kita. Yang pertama, persekutuan doa Rabu yang biasanya online, ya, khusus Rabu depan itu doa di rumah masing-masing. Karena sorenya Selasa kita ada ibadah tutup tahun. Ya. Besok Selasa 31 Desember jam 6 sore atau 18 ada ibadah tutup tahun. Seperti biasa, ya, ibadah tutup tahun kurang lebih 1,5 jam, lalu ada perjamuan kasih. Ya, mungkin nanti dari panitia Natal ada yang menyampaikan pengumuman tambahan, dipersilakan. Lanjut. Di sini petugasnya ya, bisa dilihat ya, sehingga semuanya siap untuk melayani ibadah tutup tahun. Ya. Ya, ini petugas ibadah Minggu 5 Januari, ya, untuk minggu depan, ya, siap melayani semuanya. Lanjut. Selamat ulang tahun Ibu Rapi Martina Purba, tanggal 31 Desember. Ada Ibu Rapi? Tidak ada. Ya. Berikutnya Ibu Betty Juniarti, 2 Januari 2025. Selamat ulang tahun Bu Betty. Minggu ini ya. Juga 3 Januari 2025 Ibu Asri Triwandani Naibahu. Selamat ulang tahun Mbak. Ya. Selamat ulang tahun juga menyambut anaknya yang pertama. Ya. Tanggal 4 Januari Saudari Galandia Mardika Maranata. Selamat ulang tahun dia, ya, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi Mas? Ya, ada panitia Natal
Tambahan pengumuman, Mas Rahman, Mbak Priska. Ayo, silakan. Aman. Ada tambahan pengumuman? Untuk oh iya, ya perjamuan kasih gitu ya. Panitia sudah menyiapkan perjamuan kasih supaya lebih lengkap. Apa Mbak Priska? Semua jemaat seperti biasanya membawa snack masing-masing. Dikumpulkan gitu ya. Ya, dikumpulkan oleh panitia, nanti kita santap bersama-sama. Boleh snack, boleh buah atau ya makanan kecil. Tapi panitia sudah menyediakan apa Mbak Evi? Iya, bakso dan mie ayam ya. Iya. Iya. Ya, untuk latihan ibadah tutup tahun setelah ibadah ini. Ya, setelah ibadah ini. Sekali lagi terima kasih Mas Jatmiko, Mas Aldi ya, yang sudah ambil bagian pelayanan hari ini. Ya. Nanti jadwal Mahraman kasih lagi ya, di ibadah tutup tahun, main drum lagi ya. Saya mau minta tolong Jason belum siap. Ya, itu aja, tambahan pengumuman ada? Sekali lagi, Bapak Ibu, yang baru pertama kali hadir. Ya, terima kasih Mas Dwi, Rafael, tadi siapa itu tinggi sekali itu di situ. Makasih Mbak Ning ya, selamat datang ya di Gereja Baptis Cimahi. Makasih, Tuhan berkati. Ya, itu anak-anak cucu Diakon Sri Dadi. Ya, ya, terima kasih kedatangannya. Ada yang baru pertama kali? Ya. Kalau tidak ada, mari kita berdiri sama-sama, kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita di surga untuk ibadah Minggu siang hari ini. Mari kita berdoa. Kepada Allah Tritunggal, Allah yang kami puja, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Berkat-Mu turun bagi kami, menyertai kehidupan kami, juga rencana-rencana kami di tahun 2025. Kami serahkan hidup kami Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, pekerjaan kami, dan rencana-rencana yang lain. Tuhan membimbing supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Kami mohon berkat-Mu turun dengan kuat kuasa dari Allah Bapa di surga, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kita pujikan Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, karunia. Sejahtera diberi. Silakan duduk sebentar. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat berhari Minggu. Silakan bersalam-salaman. Come on. Lagu apa?